Haleluya. Sangat sukacita dari tengah-tengah saudara. Saya merasakan kasih saudara, kasih satu dengan lain sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sidang Tuhan, sangat melimpah. Kami datang kemari sangat diberkati. Mulai tiba di bandara saudaraku, ya saya merasakan, ya saya minta maaf lah lama kali ke Semarang ini. Seharusnya sudah sejak lama ya, karena sudah berapa lama Pak Widodo? Di sini Dimulai 5 tahun. Terasa ya 5 tahun. Iya. 5 tahun. Jadi ini yang pertama kali saudaraku pada sidang ini. Tapi sebenarnya hati kita sudah lama bertaut. Karena Tuhan Yesus yang mempersatukan kita. Tuhan Yesus yang membuat kita sehingga kita merasa tidak asing. Saya seperti di Medan saja saudaraku. Karena kasih Tuhan itu sama dimanapun. Bagi anaknya kita satu dalam tubuh Kristus. Hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara, kiranya kita semua diberkati dalam waktu yang sebentar ini, ya, mengenai bagaimana kita hidup sebagai pribadi yang sudah diselamatkan Tuhan. Apakah rencana Tuhan bagi kita yang akan kita kejar terus sampai Tuhan Yesus datang, atau sampai kita pulang kepada Tuhan Yesus? Dan apa pula maksud Tuhan sebagai sidang Tuhan di Semarang ini? Saudaraku, tentunya kalau secara badani kita tahu, dulu waktu kecil saudaraku saya kepingin jadi dokter. Saya berlari terus sampai saya bisa jadi dokter. Padahal saya nggak tahu tuh jadi dokter tuh. Saya pikir saudaraku tamat SD 3 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dokter tuh 3 tahun. Nggak tahu ya saudaraku, rupanya lama baru jadi dokternya. Tapi bagaimanapun saya menetapkan hati untuk sampai menjadi dokter. Nah itu secara badani. Secara rohani ada hidup yang kekal. Ya, kita mulai selamat, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya kalau kita selamat, begitu kita sudah terima Yesus, ya seperti tadi malam kita KKR, saudaraku, puji Tuhan, saudara sangat berkemenangan tadi malam. Luar biasa. Ya, kami sangat diberkati, jiwa-jiwa diberkati, semua kita diberkati. Jadi kalau jiwa-jiwa itu sudah selamat, terima Yesus, dia sudah lahir baru. Saudaraku, artinya dia sudah memiliki surga yang kekal. Jadi kalau misalnya waktu dikatakan Tuhan Yesus, ya, mereka menerima Yesus, saya terima Yesus. Sebenarnya kalau mati di situ udah ke surganya dia. Tapi kenapa dia tidak langsung mati? Tuhan bisa juga membuat si orang selamat mati. Pokoknya sudah ada rumah di surga. Mengapa tidak langsung mati, tapi kita masih hidup terus? Dan bahkan sepanjang hidup kita, sesudah pun kita selamat, masih ada perjuangan. Kenapa Tuhan berikan? Karena ada maksud Tuhan bagi kita. Sesudah pun kita selamat, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Nah, serba sedikit hari ini saya sampaikan, karena ada Bapak Gembala nanti akan meneruskannya sampai kepada kesudahannya. Saya punya tugas yang enteng saja, saudaraku. Yang paling berat cuma Bapak Gembala dan keluarganya dan saudara-saudara semua untuk meneruskan apa rencana Tuhan bagi kita. Dengan singkat saya katakan, dulu manusia ini diciptakan Tuhan segambar dengan dia, ya. Kejadian 1, marilah kita baca, saudaraku. Saya harus mulai dari sini supaya jelas kepada kita mengapa sesudah kita lahir baru kita mengejar apa yang disuruh Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, pada waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan ciptakan dulu dunia ini dengan segala isinya, semua sudah baik. Hari terakhir dia ciptakan manusia. Amin. Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak seluruh bumi, atas seluruh bumi, atas semua binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, segala binatang merayap di bumi. Jadi kita, manusia pertama diciptakan berkuasa di bumi, segambar dengan Tuhan, berkuasa di bumi dan beranak cucu, memenuhi bumi. Itulah rencana Tuhan. Tapi kita melihat Tuhan yang menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, supaya itu dikerjakan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden,
gagal. Karena Adam dan Hawa berdosa, diusir dari Taman Eden. Lalu kemudian manusia jatuh kepada dosa, bahkan bertambah hari bertambah jahat, saudaraku. Tapi Tuhan sudah menubuatkan nanti akan datang penebus. Yang menebus manusia ini dari dosanya, tapi dia sendiri, keturunan perempuan ini, ya nanti akan dihancurkan kepalanya, tetapi mematuk tumitnya, ya. Setan, saudaraku, ya berhasil, saudaraku, membuat Yesus disalib, tetapi oleh karena dia menyalibkan Yesus, kita semua diampuni, kita semua selamat. Itulah dinubuatkan Tuhan, dan itu jadi sesudah sekian tahun. Mengapa sesudah demikian, sesudah kita dibebaskan daripada hukuman dosa, lalu kemudian kita diselamatkan Tuhan Yesus, Tuhan masih menaruh kita di sini karena Tuhan mau memulihkan kembali manusia ini supaya kita berubah hari pas hari menjadi seperti Yesus, supaya kita kembali berkuasa. Sebabnya kita mengusir setan dalam nama Yesus, setan mesti pergi. Kalau dulu, saudaraku, sebelum selamat kita tidak bisa mengusir setan, ya, kita tidak bisa berdoa dalam nama Yesus, tidak ada kuasanya. Sesudah kita selamat, Tuhan pulihkan kuasa itu. Dan kemudian, saudaraku, untuk itulah saya dan saudara ada di dunia ini. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah di sorga, kita di dunia ini dipakai Tuhan untuk menjadikan maksud Tuhan itu genap di dalam dunia ini. Saya dan saudara dipakai Tuhan supaya kita semuanya menyelamatkan jiwa-jiwa, lalu seperti perintah agung, mengajari mereka sehingga mereka berubah menjadi seperti Yesus, lalu mengajari mereka supaya hidup mereka berkuasa. Mengajar dan kemudian mengajak semua jiwa-jiwa untuk perintah agung supaya bertambah banyak anak-anak Tuhan. Jadi saudara lihat rencana Tuhan itu, itulah yang harus kita genapi dalam hidup kita sebagai pribadi dan sebagai kesatuan di dalam gereja lokal. Karena Tuhan walaupun dia di sorga, dia mengatakan kita ini ada banyak perumpamaan Tuhan. Gerejanya dikatakannya sebagai tubuh Kristus, sebagai keluarga Allah, sebagai bait Allah. Haleluya. Kalau ditinjau dari tubuh Kristus, berarti begitu kita selamat, saya dan saudara dimasukkan dari bahagian tubuh. Amen. Saya menerangkan kepada saudara, ya, sebagai dalam bidang kesehatan kami, Pak Widodo juga, ya, kalau namanya tubuh, tidak ada tubuh ini yang tidak berfungsi. Mulai dari rambut sampai ke telapak kaki. Saudaraku, rambut ini, kalau saudara lihat ini, saudaraku saya, rambut saya, ya, sebentar nanti bisa disasak, ya, sebentar nanti bisa diponding apa segala macam. Sepertinya adalah supaya kita cantik, sebenarnya bukan. Maksud yang utama daripada rambut adalah sebagai bantalan. Kalau saudara jatuh, saudara nggak langsung retak kepalanya. Rambut ini bantalan, ya, begitulah Tuhan baiknya. Haleluya. Ini alis saya ini kayaknya ya bisa ditaruh cantik, bisa melengkung supaya saya lebih cantik. Tapi sebenarnya ini adalah penahan peluh. Ini ada AC-nya ya. Kalau misalnya nggak ada AC, saudaraku, saya khotbah di sini, peluhnya bercucuran. Kalau siang, maka penuhlah. Saya pun berkhotbah, saudara-saudaraku. Tapi karena ada alis, saya bisa melihat saudara, mata tetap tidak. Haleluya. Kecil-kecil seperti itu pun, apalagi jantung, apalagi paru-paru, itu vital. Kalau tidak ada dia, dison maradian kata orang Batak. Artinya mati. Tetapi saudaraku, Tuhan menempatkan kita, kalau saudara baca dalam 1 Korintus 12, semua kita ini penting. Dan semua kita punya fungsi, ada. Ya, mulai dari menyapu gereja, saudaraku, membuka pintu, kalau ada hilang kuncinya, nggak bisa kita kebaktian di sini. Ya, kalau tidak disapu, saudaraku, semua kita akan bersih-bersih karena berdebu semuanya. Tetapi ada juga yang, misalnya Pak Widodo, kalau dia nggak ada, kita tadi nggak bisa kebaktian, ya, sama sekali tidak bisa. Semua itu ditaruh Tuhan dalam satu tubuh dan semua ada fungsinya. Amen. Dan siapakah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk itu? Begitu kita lahir baru, ada Roh Kudus dalam kita. Roh Kudus akan memberikan kepada kita masing-masing kemampuan, karunia-Nya, supaya setiap kita, seperti kalau tangan saya bisa bergerak, bisa memegang, kalau kaki saya bisa jalan, kalau mulut saya bisa bicara, kalau mata saya bisa melihat. Begitu juga kita.
Semua saudara ada fungsi dalam gereja Tuhan, GKI Semangat. Amin. Jangan katakan saya hanya pengunjung, tidak, simpatisan, tidak. Semua saudara bahagian dari gereja ini. Amin. Untuk itu saudara semua harus bersatu. Amin. Bayangkan kalau tangan saya bilang, saya hari ini mau jalan-jalan dulu. Lalu tangan kanan saya mau keluar dari saya, kaki saya. Saya datang kemari, nggak ada tangan kanan, nggak ada. Saudara akan berkata, dalam nama Yesus, dalam. Mengerikan kan? Begitu juga tubuh Kristus. Kalau tidak bersatu, tidak menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Orang melihatnya, gerejanya kok gitu ya, berpecah-pecah. Orang melihat kemuliaan Tuhan. Apabila engkau saling mengasihi, maka dunia tahu bahwasanya engkau adalah murid-murid Yesus. Nah, demikianlah saudaraku, saya dan saudara di sini. Saya mau membacakan dari Efesus 4 dengan singkat supaya saudara semuanya, apa yang sudah selama ini saudara kerjakan, selalu bersatu di dalam nama Yesus. Teruskanlah itu sampai Yesus datang. Amin. Bagaimanakah supaya kita bersatu? Sedikit diterangkan dalam Efesus 4 ini, bahwasanya gereja Tuhan itu haruslah saling merendahkan hati, merendahkan diri, supaya mereka semuanya boleh menjadi satu kesatuan dalam Tuhan. Efesus 4, apa kepalanya saudaraku? Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Jadi jemaat harus bersatu. Ada karunia berbeda-beda, semuanya untuk mengerjakan bahagiannya masing-masing. Ada penyanyi, ada pemusik, ada PKS, ada yang berdoa, ada yang melayani badani, dan lain sebagainya. Itu semuanya merupakan satu kesatuan. Amin. Kepalanya Tuhan Yesus. Amin. Wakilnya ataupun representatifnya di dunia ini Tuhan memberikan gembala yang menggembalakan kita. Kalau di sini Bapak Widodo dibantu oleh saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan lainnya, Ibu Widodo dan lain sebagainya. Amin. Amin. Apakah yang harus kita lakukan supaya kita bersatu? Ini sedikit ayat ini supaya kita praktekkan dalam hidup kita. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Sama-sama kita baca. Saudara bisa lihat? Amin. Sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Lalu berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, Bapa dari semua, Allah di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Dengan perkataan lain, perkataan yang sering kita dengar, satu, satu, satu. Artinya saudaraku, kita di sini harus berusaha memelihara kesatuan. Amin. Ada banyak sini dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, sebab kalau sombong itu dari Lucifer. Saudara tahu Lucifer itu kerjanya berontak. Jadi jangan tinggi hati, tetap rendah hati. Amin. Lemah lembut, saudaraku, ada kesempatan untuk kasar, tetap lemah lembut. Sabar, ya, tunjukkan kasihmu, saling membantu. Ya, kemudian satu tubuh, satu roh, ya, dipanggil pada satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, Bapa dari semua. Saudaraku, itu sebabnya kita belajar supaya kita diajari dalam segala perkara hal-hal yang disebutkan ini jadi dalam hidup kita. Amin. Tidak cukup malam ini untuk menceritakannya, tapi saya percaya Roh Kudus sudah mengatakan kepada kita, bahagian kita selalu menjaga persatuan. Amin. Apa saja yang menyebabkan perpecahan, tolak dalam nama Yesus. Amin. Katakan, saya sudah dipanggil untuk dalam satu persatuan dalam gereja Tuhan. Saya mau hanya mempersatukan. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kemudian kita baca ayat 11 sampai ayat 16. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa terus hidup di dalam kesatuan dan juga tetap melayani menurut fungsi tubuh kita masing-masing. Saya ajak saudara membacanya. Ini nanti Pak Widodo akan menerangkannya semuanya ayat-ayat ini. Tapi saya berikan kepada saudara satu gambaran, satu visi, satu hal yang saudara fokus di dalamnya.
Yang pertama, fokus untuk gereja tetap dalam satu kesatuan. Haleluya. Saya sangat bersuka cita, saudaraku. Saya mendengar mulai dari nol gereja ini hanya Bapak, Ibu, dan Kaleb saja yang kebaktian, ya, hanya 3 orang. Kemudian bertambah, dan hari ini kita ada di sini semua. Pujilah Tuhan. Haleluya. Dan itu, saudaraku, akan diteruskan lagi. Tidak ada perpecahan yang ada. Saudara terus berganda-ganda. Saya mau bacakan lagi ayat 11 sampai ayat 16. Bagaimana kita di dalam keberbedaan kita masih tetap bisa bersatu. Ya, saya dan saudara berbeda, saudara dan saudara berbeda. Dengan bahkan dalam satu keluarga, saudara kandung pun berbeda. Karena ada panggilan Tuhan masing-masing. Mari kita baca ayat 11 sama-sama. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Di sini dulu. Jadi dalam gereja Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin, ya. Tidak usah terlalu dalam, tapi supaya saudara tahu, Dia memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, guru-guru. Artinya orang yang mempunyai karunia-karunia kepemimpinan, ya, untuk memimpin kita dalam satu sidang. Dan dalam sidang ini, ya, rasul-rasul itu yang membangun sidang, saudaraku. Nggak perlu Pak Widodo bilang aku rasul, nggak perlu, saudaraku. Ya, yang penting Pak Widodo sudah dipanggil Tuhan dan Ibu Widodo supaya dia memulai sidang di sini. Dan kemudian membangun sidang di sini. Kemudian Tuhan memberikan dalam sidang itu nabi yang menolong Bapak Widodo untuk memberikan gambaran sidang ini harusnya bertambah-tambah menginjil, bertambah-tambah harus memuridkan dan lain sebagainya, membantu Pak Widodo dengan karunia pelayanan seperti seorang nabi yang memberikan arahan dalam pelayanan sidang. Haleluya. Mungkin mula-mula itu Ibu Widodo, mungkin, ya, atau mungkin Pak Widodo sendiri yang mempunyai karunia itu. Tetapi kalau saudara nanti sudah bertambah banyak, maka Tuhan akan memberikan lagi kepada saudara ada di dalam tim kenabian, tim kerasulan. Haleluya. Itulah Tuhan selalu membentuk sehingga tubuh Kristus ini bertambah lama, bertambah bertumbuh, bertambah kuat, bertambah memancarkan kemuliaan Tuhan. Lalu dikatakan, saudaraku, penginjil contohnya ya Bapak Ibu Widodo, Kak Vicky lah. Kalau dia maju, saudaraku, yang dia tahu semua orang mesti bertobat, ya, dan semua orang mesti menerima kuasa Tuhan. Karena itu karunia penginjil, ya, dan semua orang mesti berapi-api, menyala-nyala untuk memberitakan Injil. Kalau gembala, saudaraku, ada 100 jiwa di sini, semua sudah sungguh-sungguh, tinggal satu yang nggak sungguh-sungguh, dia akan cari terus yang satu itu, ya, untuk supaya dia kembali kepada domba, kawanan domba. Tapi kalau misalnya dia sebagai nabi, dia nggak gitu peduli kali. Dia cuma bilang itu yang satu itu yang bandel itu, biarin dia, nanti dia mengotorin yang lain, ya. Tapi kalau gembala sini, saya percaya gembala saudara mempunyai hati demikian. Tetap mencari saudara sampai saudara bisa digembalakan dengan baik. Ya, guru-guru, nah misalnya kalau guru-guru itu dia menerangkan dari kita nggak tahu menjadi tahu, dari bodoh menjadi pintar. Makanya saudara ikuti training, ya, supaya saudara tahu semua jalan Tuhan. Bertambah hari bertambah mengenal jalan Tuhan. Haleluya. Demikianlah saudaraku di dalam sidang Tuhan, ya, ada guru, ada diberikan Tuhan untuk apa? Untuk ayat 12 memperlengkapi kita untuk melakukan pelayanan. Saya ulangi lagi, semua kita ini ada pelayanan. Kalau saudara nggak tahu, tanya Bapak Gembala sidang saudara. Saya ini rasanya kok harus melayani, ya, berilah saya pengertian atau tugas di mana saya melayani. Kalau saudara tahu, misalnya saudara merasa saudara itu adalah seorang yang bisa memimpin KKS, beritahu sama Bapak, saya udah siap Pak untuk melayani dalam kelompok sel. Tolong Pak, saya supaya bisa menjalankan karunia saya, panggilan saya. Haleluya. Jadi tidak ada yang lumpuh. Dan haleluya. Semua. Dan untuk itu harus dilengkapi, harus diajari, harus diberikan saudaraku, bahkan impartasi.
ya, supaya bisa melakukan pekerjaan. Itu sebabnya saudara setia di sini, saudara terus di sini mau dimuridkan, dan saudara mau bersatu dan mau patuh, mau percaya kepada Tuhan Yesus dan kepada gembala saudara. Maka saudara akan melihat saudara maju terus dalam panggilan saudara. Haleluya. Ayat 13. Kita baca, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudaraku, yang paling mudah disesatkan atau ditipu adalah orang yang masih anak-anak. Coba saudara lihat anak-anak di TV banyak dikatakan ada ya predator ya. Mengapa anak-anak itu mau ditipu? Karena diiming-iming, iming-iming uang, iming-iming bonbon, apa namanya, permen, ya, bonbon itu Medan ya, permen ya, diiming-iming saudaraku. Tapi karena dia masih anak-anak, dia tidak tahu, akhirnya bisa ditipu. Itu sebabnya kita harus semua mau dilengkapi oleh pemimpin kita, supaya kita bertumbuh seperti katakan, menjadi dewasa secara rohani, tidak bisa dipermain-mainkan. Ya, jangan sesat, katakanlah Mormon, katakanlah saksi Jehovah, apa saja yang mengaku Kristen, tapi sebenarnya menarik kita keluar daripada kebenaran. Kita sudah tahu karena kita sudah dilengkapi, sudah diajari, sudah dijadikan dewasa oleh pemimpin. Haleluya. Relakan diri saudara untuk diajari, untuk dididik, untuk diperlengkapi, untuk diajari melayani. Setialah selalu, haleluya, sungguh-sungguh hati. Saya suka ayat itu, firman Tuhan berkata 2 Tawari 16 ayat 9a, Tuhan matanya mencari di seluruh bumi ini orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia, untuk mencurahkan kuasanya kepada orang itu. Kiranya itu ada pada kita semua. Amin, saudaraku. Tidak bisa diombang-ambingkan. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun, diikat menjadi satu pelayanan, semua bahagiannya diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi saya dan saudara, kalian semua di GKI Semarang Timur ini, saudaraku, berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih. Amin. Dua perkataan, kasih, kebenaran. Saudara berpegang teguh pada kebenaran, tapi harus dalam kasih. Ya, tidak berkata ini kebenaran, mau apa kau? Bisa, saudara. Ya. Oh, saya mengasihimu, engkau sudah berbuat dosa, engkau sudah, biarlah nggak apa-apa, kan itu pun tidak. Ya, harus berpegang teguh dalam kebenaran, tapi dalam kasih. Pada ayat yang lain dikatakan kita harus mengasihi, tapi dalam kebenaran. Dua hal ini, saudaraku, saudara harus pegang di dalam kehidupan saudara bersama, yaitu selalu berpegang teguh pada kebenaran, tidak mau menyimpang. Siapakah kebenaran? Tuhan Yesus. Apakah kebenaran? Firman Tuhan. Amen. Ikut itu saudaraku, tapi lakukan itu dalam kasih. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati. Dilakukan itu semua sehingga sidang ini tetap menjadi satu dan bertumbuh bersama-sama. Ikat bersama oleh pelayanannya masing-masing. Saudara terus bertumbuh, makin hari makin dewasa, makin sempurna, dan hidup saudara makin hari makin memancarkan kemuliaan Tuhan. Tuhan akan bersuka cita, dan saudara setiap perkara kecil Tuhan akan berikan perkara besar. Dari satu gereja punya cabang yang lain, sampai saudara menerangi seluruh Jawa Tengah, bahkan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Jadi sebagai satu kesatuan, saya dan saudara harus selalu menjaganya. Apapun yang jadi, saudara berkata, saya dipanggil untuk satu kesatuan dalam sidang di Semarang Timur ini. Saya tidak mau merusak persatuan. Saya lah yang dipanggil Tuhan untuk menjaga persatuan itu. Nah, saudara kalau sudah kira-kira tahu di mana missnya, saudara baca kembali ini dan saudara ikut, maka Tuhan akan menolong kita semuanya, sehingga sidang saudara, sidang Tuhan di Semarang Timur ini bertambah hari, bertambah bersatu, bertambah kuat, bertambah dewasa, bertambah berganda-ganda. Haleluya. Siapa yang mau sidang Semarang berganda-ganda?
Oh, semuanya kita mau. Puji Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi saudaraku, kita ini semuanya untuk itu nggak jadi begitu aja. Atau kalau kita berdoa jadi begitu aja. Tidak. Ada bahagian kita yang harus kita lakukan. Yang dalam Efesus 4 ini yang paling penting adalah semua kita harus berubah menjadi kejadian baru. Amin. Ya, coba saudara baca ayat 17 sampai ayat 32. Saya tidak usah baca semua, nanti saudara baca. Judulnya manusia baru. Saya dan saudara harus jadi manusia baru. Amin. Amin. Saya bacalah ayat 22. Sama-sama kita, ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama, menemui kebinasaannya oleh nafsunya menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Begitu kita selamat, yang berubah terutama dalam roh kita, dalam hati kita. Kalau yang di luar ini, saudaraku, kalau pesek ya tetap pesek. Ya, kalau keriting tetap keriting, kalau hitam ya tetap hitam. Tidak gara-gara selamat lalu jadi seperti orang barat begitu. Tidak. Tetapi di dalam ini berubah. Yang tadinya suka berdosa berhenti. Amin. Yang tadinya egois berubah menjadi mengasihi. Amin. Itu yang harus dibaharui hari lepas hari. Bagaimana caranya? Jadi kita sudah baca, saudaraku, bahwasanya kita itu harus diajari, dan sesudah diajari oleh firman Tuhan, oleh pemimpin-pemimpin kita praktekkan apa yang diajari itu. Roma 12 ayat 2 berkata, barui pikiranmu. Contohnya, kalau saya dulu, saudaraku, punya pengertian sebelum selamat, saya ini nggak mau ganggu orang. Tapi kalau orang ganggu saya, selama hidup saya nggak mau lagi kawan sama dia. Kalau menurut di dunia itu baik, karena saya nggak rugi, nggak dirugikannya. Saya nggak mau ganggu orang, tapi saya jangan diganggu. Padahal di dalam Alkitab, manusia baru, kita harus selalu mengampuni. Kan kalau nggak mau lagi cabar, berarti kan nggak mengampuni. Dalam Alkitab harus selalu mengampuni. Nah itu contohnya. Saya berubah, saudaraku. Dulu nggak mau mengampuni, sekarang sudah mau mengampuni. Amin. Kalau nggak percaya nanti keluar saudara pijak kaki saya, pasti saya ampuni saudara. Atau saudara katakan yang jahat mengenai saya nggak akan marah, saya akan mengampuni saudara. Karena sudah diubahkan Tuhan. Ya, Tuhan mau kita berubah. Amin. Dari tidak sama kita manusia lama kita, tetapi yang manapun itu kita harus berubah. Amen. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, beritakan Injil, baptiskan mereka. Amin. Kenapa dibaptis? Pada waktu saya dan saudara dibaptis, begitu kita lahir baru harusnya langsung dibaptis. Mengapa? Karena pada waktu baptisan kita proklamirkan, saya bukan lagi yang lama, saya sudah jadi manusia. Haleluya. Pendeta akan mengatakan dengan ini, kami baptiskan saudara. Haleluya. Pada kematiannya, supaya oleh kemuliaan Bapa, maka kamu bangkit kepada hidup yang baru di dalam Yesus. Amin. Sebabnya kita berkata, segala sesuatu yang dalam Tuhan Yesus itu kejadian baru. Kejadian lama sudah berlalu, kejadian baru sudah datang. Amin. Ada nyanyian berkata, aku masih seperti dahulu, dan saudara tidak boleh lagi menyanyikannya. Iya kan? Kalau saudara bilang aku masih seperti dulu, tidak cocok dengan firman Tuhan. Saudara harus berkata, aku sudah jadi kejadian yang baru. Dan terus dibaharui. Kalau saudara lihat di sini ada beberapa contoh, ya. Ayat 25 sampai ayat 32. Kalau dilihat itu, pertama sekali yang paling penting berubah adalah mulut kita. Yang dimulai dari hati kita. Ayat 25 berkata, buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kamu sama anggota. Jangan berdusta. Amin. Ya, penyelidikan dari gereja berkata 90% anak-anak Tuhan masih mau berbohong. Tolong kita bebas daripada dusta. Amin. Dusta termasuk bergunjing, termasuk menggosip, termasuk memfitnah. Itu lebih parah lagi, saudaraku. Ya, segala sesuatu yang keluar dari mulut ini hidup mati dikuasai lidah. Mari keluarkan perkataan yang benar, perkataan yang hidup, perkataan iman, perkataan yang membangun. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian ayat 26, jangan menjadi marah. Marah itu, saudaraku, kalau kita tidak bisa berhenti, itu sama dengan membunuh.
Dan orang yang membunuh tidak bisa masuk kerajaan sorga. Ayat 26, kalau kamu marah, ya janganlah sampai kamu berbuat dosa, matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dengan kata lain, semua kita harus mau mengampuni. Amin. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita tidak mengampuni, kita beri kesempatan kepada iblis. Sebab firman Tuhan dalam doa Bapa kami, ampunilah kami Tuhan, sebagaimana kami mengampuni orang lain. Dikatakan lagi dalam Matius 6 itu, kalau kita tidak mengampuni, Tuhan pun tidak mengampuni kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, apapun doa kita, Tuhan tidak bisa menolong kita. Karena Tuhan berkata, bukannya tanganku terlalu pendek, telingaku terlalu peka, kurang mendengar, tetapi dosamu sebagai penghalang. Oleh sebab itu, mari mengampuni, mari mengampuni. Amen. Jangan marah. Amen. Berhentilah marah. Kalaupun orang itu jahat, saudaraku, ada cara Tuhan untuk kita tetap di dalam damai sejahtera dan dalam kebenaran mengampuni mereka. Haleluya. Kemudian saudaraku, ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya. Jadi apapun, ya, selanjutnya katakan, ya, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan buang. Yang 32, hendaklah kamu ramah, bukan marah, ramah. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hidup mati dikuasai lidah. Amin. Sidang GKI Semarang Timur, tolong biasakan semua mengeluarkan perkataan kehidupan. Amin. Perkataan iman. Amin. Perkataan yang memberi pengharapan. Perkataan yang membangun. Perkataan yang mempersatukan. Kalau sempat keluar, minta ampun saudaraku, ganti. Haleluya. Ubahkan hidup kita menjadi hidup baru, di mana setiap perkataan adalah perkataan yang membangun, memberikan kasih karunia, perkataan yang memberi kehidupan. Amin. Haleluya. Saya percaya saudaraku, ini jadi dalam sidang ini. Saya melihat saudara terus bertumbuh. Saudara setia mau berubah di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap bisa bertumbuh? Semua kita tahu kita harus lengket sama Tuhan. Jarang melekat berbatang. Saudara harus tetap melekat kepada Tuhan. Yesus sudah di sorga. Bagaimana kita tetap melekat? Ada Roh Kudus. Roh Kudus berikan Tuhan kepada saudara. Patuhi Roh Kudus. Apa yang dikatakan oleh Roh Kudus? Saudara tahu Roh Kudus seperti polisi. Tidak ada dikatakan, tapi dialah yang selalu mengingatkan kita. Saudaraku, kalau saudara langgar lampu merah, Pak polisi prit, nggak langsung dihukum, diingatkan. Bapak langgar tadi ya, saya beri peringatan. Betul? Nah, saudara kemudian berbuat apa? Diingatkan. Saudaraku, jangan dilanggar terus, nanti ditangkap polisi. Kalau di dalam dunia, saudaraku, dalam kehidupan kita, kalau kita langgar, yang mengambil kesempatan adalah setan untuk membuat segala macam hal untuk menyulitkan kita. Karena apa? Karena kita tidak mau bertobat. Saudaraku, mari semua kita bersungguh-sungguh hati mau dekat, melekat kepada Tuhan. Amen. Dengan tetap patuh kepada Roh Kudus. Satu lagi, patuh pada firman Tuhan. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu. Jadi saudaraku, saudara hidup melekat pada Tuhan, penuh Roh Kudus, dan selalu penuh dengan firman. Percaya dan patuh pada firman. Maka saudara akan melihat Yohanes 15 ayat 7-8 yang berkata, jikalau engkau tetap di dalam aku, firmanmu tetap di dalam, firmanku tetap dalam engkau, maka mintalah apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Amen. Engkau akan berbuah lebat. Amen. Karena itu nama Tuhan dipermuliakan, dan kamu adalah murid-muridku. Itulah yang harus jadi kepada saudara. Itulah firman Tuhan disampaikan kepada saudara. Sebagai pribadi, lepas pribadi, melekatlah pada Tuhan. Amin. Hiduplah berbuah lebat kepada Tuhan. Buah saudara, buah hidup yang berubah, buah roh, dan buah hidup pelayanan saudara. Jiwa-jiwa selamat dalam pelayanan saudara. Saya serahkan nanti itu kepada Kak Vicky dan Joyce untuk menerangkannya lebih lanjut. Tetapi yang saya minta sekarang kepada saudara, sebagai gereja Tuhan, Semarang GKI Semarang Timur, marilah tetap saudara bersatu. Amin. Seberapa besar pun gereja ini nanti,
saudaraku, tetaplah saudara bersatu. Pelihara persatuan itu. Jaga hati saudara. Jaga teman-teman saudara. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan secara pribadi saudara, maulah dipulihkan Tuhan. Semakin hari, semakin menjadi Kristus. Menjadi manusia baru. Jangan lagi jalan dalam manusia lama. Jalan dalam manusia baru. Apakah itu manusia baru? Izinkan pemimpin saudara mengajari saudara. Izinkan firman Tuhan, baca Alkitab saudara tiap hari. Mengubahkan hidup saudara. Izinkan Roh Kudus mengajari, menegur, ataupun memimpin saudara pada hidup yang terus bertumbuh hari lepas hari. Haleluya. Sudah saudara hidup berubah, saudara sungguh-sungguh berbuah. Bawa orang lain kepada Tuhan. Firman Tuhan kepada kita dalam perintah agung, Injili, muridkan. Makanya dibangun di sini. Kalau tidak, Bapak Widodo, Ibu Widodo akan buka saja yayasan penginjilan. Menginjil saja saudaraku, tidak perlu memuridkan. Tuhan suruh bangun gereja supaya jiwa yang diinjili seperti tadi malam disambung dengan dimuridkan. Haleluya. Dan kalau namanya murid harus setia tinggal. Pernahkah saudara dulu waktu SMA atau SMP, lalu kemudian saudara hari ini hadir, besok gak hadir, seminggu gak hadir, lalu hadir lagi sebulan, lalu orang tanya, kau sekolah di mana? Saya SMA 1 Semarang. Saudara kalau berbuat demikian, saudara akan DO, di drop out. Tapi kalau saudara menjadi murid, hari lepas hari saudara setia belajar. Sampai kalau ada ujian, saudara lulus ujian. Naik kelas lagi, terus sampai Yesus datang. Begitu juga saudara menjadi murid, teruslah setia, teruslah mau diajari, relakan diri untuk diajari. Haleluya. Saudara sendiri tahu saudara berubah. Dari tadinya nggak tahu menjadi tambah tahu. Hari ini dari kita masuk ini dan sampai saat ini saya percaya ada pengetahuan saudara yang tambah dari firman dan kebenaran Tuhan. Jadilah pelaku firman saudaraku, karena kita akan berbahagia kalau kita melakukan firman. Semakin banyak kita melakukan firman, semakin berbahagia. Itu firman Tuhan. Dan kalau mungkin kita kurang bahagia, mari sekarang saudaraku menjadi pelaku firman lebih lagi supaya kita berbahagia. Haleluya. Siapa yang mau jadi murid? Oke, jangan turunkan tangan saudara. Mari kita berkata, haleluya Tuhan Yesus. Saya percaya. Saya sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi murid. Berbuah lebat di hadapan-Mu. Hidup saya berubah. Pelayanan saya berbuah. Dijadikanlah gereja Tuhan ini bersatu. Saya ada di dalamnya. Saya memelihara persatuan tubuh Kristus. Perkataan-perkataan saya membangun persatuan, membangun saudara-saudara saya. Semua orang mendengarnya beroleh kasih karunia, diberkati oleh perkataan saya. Saya percaya saya sampai pada panggilan Tuhan. Maju terus dipimpin Roh Kudus oleh firman Tuhan. Saya dibaharui terus. Segala puji hormat, kemuliaan bagi Tuhan saja. Yang percaya kuat-kuat katakan namanya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Nanti kami datang lagi boleh? Sangat sukacita saudaraku ada tengah. Saya tidak tahu mengatakannya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya sangat disegarkan oleh kasih saudara. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada